Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, summa latarawunnaha ainal yaqin, summa latus'alunna yawma idin anin naim. Wa qala Allah azza wa jalla aydan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dari Tadarus Syifa Stage Radio Fala Bogor, dan khususnya yang teristimewa, yang sangat-sangat kami hormati dan kami banggakan, yaitu Bapak Dr. Hasan Bisri, MPD, ya, pembicara pada Tadarus Syifa kali ini. Dan alhamdulillah ini adalah pertemuan kedua dengan beliau. Ya, insya Allah kita akan bersama mendengarkan pemaparan atau materi dari beliau terkait dengan metode penelitian kuantitatif, khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam. Ini menjadi penting, kenapa? Karena standar memang biasanya kalau dalam konteks atau dalam rumpun ilmu pendidikan, ya, ataupun pendidikan agama Islam juga, itu sering sekali yang banyak digunakan itu adalah metode penelitian kuantitatif dengan paradigma positivisme, yang kemarin kita sudah belajar kepada Pak Dr. Hasan Bisri juga, gitu ya, tentang paradigma penelitian positivisme sebagai dasar bagi metode penelitian atau pendekatan penelitian kuantitatif, ya. Dan ini perlu kita pahami bersama bagaimana mekanismenya, bagaimana step by step-nya agar kita paham. Saya yakin, ya, saya juga di sini memang berniat untuk belajar, gitu ya, dan berkali-kali kita mungkin bisa baru paham. Mudah-mudahan ya dengan sering kita belajar tentang metode penelitian. Kenapa? Karena metode penelitian adalah cara, ya, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah dengan, ya, analisis kuantitatif, data kuantitatif, baik menggunakan manual ataupun juga Microsoft Excel ataupun juga pakai SPSS dan juga pakai aplikasi-aplikasi yang lainnya. Baik, menghemat waktu saya berikan sepenuhnya kepada Bapak Dr. Hasan Bisri untuk memaparkan materinya terkait dengan metode penelitian kuantitatif, ya, dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dr. Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, untuk Tadarus Syifa tugas saya yang kedua, ya, menindaklanjuti pertemuan di Sabtu yang lalu, memperjelas salah satu metode penelitian di bidang pendidikan, yakni penelitian kuantitatif, terutama untuk prodi pendidikan agama Islam. Sebetulnya saya bisa langsung ke ke bahasan pokoknya, ya, tidak perlu lagi masuk kepada bagian yang prasyarat dalam pengertian. Ini kalau memang sudah sudah dikuasai, gitu. Tetapi saya seringkali, gitu ya, kalau membandingkan antara kampus-kampus di Kemenak dengan kampus-kampus di Kemenristek Dikbud, itu ada perbedaan di dalam pemahaman terhadap riset.
kampus-kampus Kemenak, terutama UIN itu kan dulu lebih banyak kepada riset-riset kualitatif ya. Sementara pada kampus-kampus di Kemendikbud itu cenderung memang pada penelitian-penelitian kuantitatif. Baru pada tahun-tahun mungkin 10 tahun yang lalu lah ya. Bagaimana Kemenak itu memberikan berupa pelatihan ya, berupa bintek terhadap metode penelitian khusus ya. Terutama bagaimana mensosialisasikan penelitian metode kuantitatif. Nah, pada bidang pendidikan memang penguasaan terhadap riset kuantitatif itu menjadi penting ya, terutama misalnya dalam riset-riset dasar ya. Kalau bahasa tingkat keterserapan teknologi ya, tingkat keterserapan teknologi itu pada level 1, 2, 3 gitu. Baik itu untuk riset korelasional maupun komparasional. Nah, sebagai pemahaman atau mengingatkan kembali ini sebetulnya memang pertanyaan yang paling mudah itu kan seringkali berkaitan dengan apa sih yang menjadi pembeda ya, menjadi ciri dari riset kuantitatif yang berbeda dengan penelitian kualitatif atau juga misalnya metode campuran. Saya coba untuk memudahkan ya empat pembeda ya. Jadi kalau kita ingin membedakan itu harus ada ukuran ya. Apa sih yang dibedakan itu? Nah, ini saya buat empat kriteria yang kemarin saya sudah singgung, misalnya terkait dengan kriteria paradigma. Jadi kalau kita memahami proses riset itu, apa yang menjadi asumsi-asumsi yang terkait dengan realitas itu berkaitan dengan paradigma, atau juga nyebutnya kan pandangan dunia ya, atau world view. World view itu kalau di dalam pengembangan ilmu itu tidak menjadi penting ya, karena ilmu itu sebetulnya kalau yang disebut dengan bebas nilai itu tidak ada. Thomas Kuhn itu menyebutkan setiap ilmu itu pasti dikembangkan berdasarkan sebuah keyakinan. Apakah dia keyakinan sekuler, apa keyakinan muslim, apa keyakinan misalnya tidak beragama, itu keyakinan. Sehingga tidak ada hasil riset itu yang bebas nilai. Nah, paradigma itu menjadi penting karena dia menjadi bisa menjadi cara pandang ya, walaupun sebetulnya lebih sempit dibandingkan dengan paradigma. Saya tidak akan singgung lagi ya, dalam penelitian kuantitatif maka paradigma yang digunakan itu kan positivisme, atau yang terbaru misalnya post-positivisme. Jadi mengoreksi bahwa ilmu itu atau riset itu menghasilkan kebenaran yang mutlak, kemudian menjadi dikoreksi terkait dengan kebenaran itu tidak akan sampai pada tahap 100%. Dia dapat memiliki kesalahan, ada aspek kesalahannya. Itu di antara kritik terhadap positivisme oleh post-positivism. Kemudian yang kedua, ini yang barangkali juga perlu dipahami ya, karena ini biasanya memang terkait dengan bagaimana kita memahami sebuah fenomena atau peristiwa. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu menggunakan kerangka berpikir deduktif. Jadi kalau bahasanya di dalam bukunya misalnya Prof. Yuyun itu menyebutkan logiko hipotetetiko ya. Jadi bagaimana membuktikan kebenaran, menguji kebenaran itu berdasarkan jembatan hipotesis ya. Maka nanti di sana ada metode ilmiah. Jadi kalau di dalam penelitian kuantitatif itu dikenal misalnya metode ilmiah. Ada tahapan prosedur di dalam penemuan kebenaran ya, itu dengan merumuskan hipotesis berdasarkan teori. Nah, ini yang membedakan nanti di dalam penelitian kualitatif itu kan dia tidak menggunakan istilah metode ilmiah, tapi seringkali menggunakan istilah metode alamiah. Jadi ada naturalistik
naturalistic method gitu. Jadi dia menggunakan pendekatan naturalistik. Jadi dia tidak menguji hipotesis, tetapi di dalam penelitian kuantitatif kerangka berpikirnya atau alur berpikirnya itu adalah deduktif. Deduktif itu dari penggunaan teori, kemudian pengujian teori ya berdasarkan data-data yang digunakan. Nanti saya akan singgung pada slide berikutnya. Kemudian riset kuantitatif itu juga bisa dipahami dari ukuran atau kriteria metode. Metode di sini berarti bagaimana cara mengumpulkan. Cara mengumpulkannya berbeda dengan penelitian kualitatif. Kemudian bagaimana menganalisisnya. Menganalisisnya juga berbeda dengan penelitian kualitatif. Jadi kalau mengumpulkan di dalam penelitian kualitatif itu bisa menggunakan misalnya testing atau pengujian. Atau juga non-pengujian. Nanti testing itu menghasilkan data seperti apa, ya nanti juga ada beberapa pemahaman penting terkait dengan data kalau dalam penelitian kuantitatif. Analisisnya yang pasti analisisnya bukan misalnya analisis konten, tetapi cenderung menggunakan analisis dengan analisis statistik. Kemudian bagaimana menyimpulkannya? Penyimpulannya ya menerima atau menolak hipotesis. Kriterianya itu saja. Jadi di dalam penelitian kuantitatif itu apakah hipotesisnya diterima atau ditolak. Kalau diterima berarti dia memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Kalau ditolak dia bisa melakukan revisi kembali, pemahaman kembali terhadap teori, pemahaman kembali terhadap misalnya teknik-teknik pengambilan datanya atau teknik samplingnya. Dia mengoreksi sampai menghasilkan sebuah kesimpulan. Kemudian dilihat dari data. Yang pasti data di dalam penelitian kuantitatif, data yang dapat dioperasikan secara matematis. Data numerik, ya, atau dengan data kuanti. Kan data kuantitatif itu artinya bisa dijumlahkan, bisa dikurangi, bisa dibagi, bisa dikali. Tetapi data kualitatif itu kan tidak mungkin. Laki-laki tambah perempuan itu nggak bisa. Ya. Tapi kalau sudah dikuantifikasi laki-laki 1, misalnya perempuan 2, maka kita bisa menghitung berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan. Nah ini penting untuk memahami 4 kriteria ya untuk bisa menyebutkan bahwa riset kita riset kuantitatif. Nah yang pertama ini yang tadi saya singgung ya kerangka berpikir. Jadi ini sebetulnya prosedurnya. Bagaimana kita melakukan riset menggunakan penelitian kuantitatif. Ini yang disebut dengan logiko-hipoteto. Ya, ini bagaimana mengambil sebuah kesimpulan, menguji kebenaran itu berdasarkan jembatan hipotesis. Jadi berpikirnya itu kalau di dalam deduktif itu kan kalau misalnya di dalam latar belakang masalah harus terlihat apa yang disebut dengan the science ya, the solent dan the science. Apa yang seharusnya, apa yang terjadi. Jadi dari pemahaman masalah kemudian secara teoritik ya deduktifnya teorinya apa? Teori itulah yang nanti akan bisa menjawab permasalahan dari yang kita temukan di masyarakat. Itu yang dirumuskan dalam hipotesis. Dan hipotesis ini kalau sebagai jawaban yang perlu diuji, itu kan dirumuskan dari teori. Nah, pengujian itulah arti menguji hipotesis sebetulnya menguji teori berdasarkan data atau berdasarkan kenyataan empirik. Data itu ya kenyataan fakta empirik. Nah itu yang seringkali muncul datanya persepsi ya. Banyak tuh kalau dalam penelitian-penelitian di Kemenag itu datanya bukan data fakta, tapi data persepsi. Misalnya gaya kepemimpinan kepala sekolah bukan fakta gaya kepemimpinan, tapi persepsi guru tentang gaya kepemimpinan. Nah itu berbeda antara fakta, data sebagai fakta, data sebagai misalnya persepsi. Nah itu dalam penelitian kuantitatif harus betul-betul kita menggunakan data yang sebenarnya, bukan persepsi. Walaupun nanti ada beberapa hal yang diperlukan di dalam persepsi untuk bisa mendapatkan data. Jadi ini sebetulnya menjadi kerangka berpikir dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif tidak ada hipotesis dan tidak menguji hipotesis. Penelitian kualitatif justru bisa menghasilkan teori yang disebut teori substantif. Tapi dalam penelitian
kuantitatif itu menguji teori, memverifikasi teori, maka tujuannya biasanya membuktikan, ya. Bagaimana membuktikan apakah misalnya variabel yang satu berhubungan dengan variabel yang lain. Nah, teori hipotesis yang sudah teruji diterima, misalnya dia akan dapat memberikan tambahan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau hipotesisnya ditolak, maka dia bisa dievaluasi kembali apa, ada kesalahan apa di dalam misalnya teknik sampling, teknik pengambilan data, kesalahan menentukan misalnya pengembangan instrumen dan seterusnya. Nah, itu bisa dilakukan reevaluasi. Nah, ini kalau kita pahami dari kerangka berpikir penelitian kuantitatif. Nah, kemudian yang kedua, nah ini kalau kita bicara metode, ya. Jadi metode itu bisa diartikan tadi cara mengumpulkan data, cara menganalisis data, cara membuat kesimpulan. Nah, di dalam penelitian kuantitatif, cara mengumpul datanya bisa dengan pengujian atau tes, memberikan tes, bisa dengan non-tes. Non-tes itu terutama adalah observasi. Wawancara tidak dipakai di dalam kuantitatif karena menghasilkan data kualitatif. Nah, tes pengujian bisa kognitif atau bisa non-kognitif. Kognitif itu bicara tentang knowledge, pengetahuan. Tapi non-kognitif itu biasanya kondisi psikologis, minat, motivasi, sikap. Itu wilayah-wilayah non-kognitif. Kemudian juga ada non-tes. Non-tes misalnya satunya observasi. Apa yang bisa diobservasi? Ya bisa berkaitan dengan kegiatan, aktivitas anak, siswa di kelas misalnya. Itu bisa diobservasi. Aktivitas guru mengajar itu bisa diobservasi. Apa yang diobservasi tergantung kepada objek yang diobservasi. Observasi terhadap misalnya kualitas sarana prasarana juga bisa. Apa yang bisa dilihat? Ya, maka bisa diobservasi. Observasi itu kan mengamati secara langsung. Jadi kalau misalnya mengamati perencanaannya ketika ada perencanaan tidak ada observasi yang sudah berlangsung gitu. Jadi kalau aktivitas berarti sedang berlangsung. Kalau fisik berarti masih tersedia, maka kita bisa mengamati. Nah, ini cara mengumpulkan data. Kalau penelitian kualitatif terutama misalnya pada menggunakan wawancara, menggunakan kuesioner yang memberikan beberapa pertanyaan yang cukup banyak. Observasi juga bisa untuk bisa mengamati yang tentunya yang data-data non numerik gitu. Kemudian cara menganalisis data. Jadi kalau datanya data kuantitatif tadi, data numerik, maka dapat diuji secara statistik. Saya menuliskannya yang inferensial ya. Nah, karena nanti dalam uji statistik bisa menggunakan deskriptif itu kan tidak hanya menggambarkan saja ya. Deskripsi menggambarkan data. Tapi kalau inferensial itu kan menyimpulkan, membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan melalui uji hipotesis. Maka ada istilah inferensial parametrik, ada inferensial non parametrik. Nah, nanti ada prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi. Bagaimana menggunakan uji statistik inferensial parametrik, misalnya jenis datanya, kemudian distribusi datanya seperti apa, teknik samplingnya seperti apa, itu nanti prasyarat menggunakan inferensial parametrik dan non parametrik. Nah, nanti ada sejumlah teknik-teknik yang dipakai misalnya untuk korelasional parametrik, korelasional non parametrik, komparasi parametrik, komparasional non parametrik. Nah, itu apa namanya uji-uji statistik. Kemudian yang ketiga, kalau metode artinya sebagai cara membuat kesimpulan. Jadi cara membuat kesimpulan dalam penelitian kuantitatif sederhana. Ya, dengan menguji hipotesis berarti apakah hipotesisnya diterima atau ditolak berdasarkan standar, berdasarkan kriteria. Misalnya pada pengujian korelasional kriterianya berapa. Kemudian pada uji komparasi seperti apa. Pada uji misalnya uji analisis varian satu jalan, dua jalan seperti apa. ANCOPA seperti apa. Itu semuanya memiliki standar yang bisa digunakan untuk menerima atau menolak. Itu kalau kita menggunakan uji statistik. Nah, ini kalau pengertian metode. Kemudian kalau kita artikan data, berkaitan dengan data. Jadi data di dalam penelitian kuantitatif itu kalau menggunakan
apa namanya sifat data ya, atau klasifikasi Stephen, maka kita mendapatkan ada 4. Tapi kalau di SPSS itu mengklasifikasikan 3 ya. Kalau kita menggunakan SPSS 3 measure, 3 ukuran. Ada nominal, ada original, ada interval, ada rasio. Nah, seringkali kalau di SPS itu interval dan rasio 1 ukuran, yaitu ukurannya skala. Ya. Data nominal, data original itu biasanya ini menjadi syarat ya, syarat untuk analisis inferensial non parametrik. Tapi kalau data interval dan rasio atau skala dalam SPSS ini menjadi data yang digunakan di dalam analisis statistik inferensial parametrik. Nah, kalau dalam penelitian kuantitatif, sebetulnya kalau kita memiliki data interval, ya, data interval ini merupakan data primadona. Ya. Data primadona itu artinya apa? Data yang bisa kita ubah menjadi data nominal, data original. Tapi data nominal, data original tidak bisa kita ubah menjadi data interval. Maka seringkali kalau di dalam pengujian analisis statistik, kalau kita menggunakan parametrik itu hasil yang diperolehnya cenderung lebih akurat dalam pengertian sebetulnya selisihnya hanya beberapa 0, lah. Jadi bahasanya itu tingkat apa namanya ya, kalau tingkat sensitif lah, tingkat sensitivitas indeksnya itu lebih mendekati ya dibandingkan dengan non parametrik. Nah, ini data-data yang dianalisis ya di dalam apa namanya analisis kuantitatif. Kalau dalam pengertian lain biasanya kalau ditanya variabel apa dalam konteks data, kita bisa menyebutnya nominal, original, interval, rasio. Nah, nanti kalau belajar statistik ini akan ketemu gitu. Itu kalau diajarkan gitu. Nah, di dalam data penelitian sebetulnya sederhana ya. Kalau kita pahami apa namanya metode ya berdasarkan data. Jadi data itu seperti garis lurus ya. Dari bagian sebelah kiri ya, itu ada kualitatif sampai pada ujung sebelah kanan. Itu data kuantitatif. Nah, data kualitatif itu digunakan pada riset kualitatif. Data kuantitatif digunakan pada riset atau metode kuantitatif. Nah, pada metode campuran itu menggunakan 2 data, baik data kualitatif maupun data kuantitatif. Nah, bagaimana memperoleh datanya? Nah, itu yang bicara tentang cara. Jadi kalau data kualitatif ya kita peroleh bisa menggunakan wawancara ya atau observasi. Data kualitatif itu bisa kuantitatif bisa menggunakan tes tadi ya atau non tes atau semuanya kalau dalam di bukunya Ajwar itu tes kognitif maupun tes non kognitif. Tapi ada juga yang membagi tes dan non tes seperti misalnya skala psikologis. Campuran bisa diperoleh dengan kuesioner ya, dokumentasi. Kemudian analisisnya pun berbeda ya. Ada analisis misalnya konten analisis dalam penelitian kualitatif. Kemudian pada penelitian kuantitatif menggunakan analisis statistik. Campuran bisa dua-duanya. Gitu. Nah ini kalau dipahami ya secara mudah tentang data penelitian untuk bisa membedakan apa itu metode. Nah ini sebetulnya pemahaman prasyarat di dalam apa namanya mengkaji metode riset di bagian awal. Kemudian di dalam penelitian kuantitatif sangat penting memahami konsep kedua, yaitu menangani variabel penelitian. Variabel nanti kalau beberapa istilah praktis bisa berkaitan dengan metode risetnya, ya, atau metodologi risetnya, atau bisa berkaitan dengan analisis statistiknya. Seringkali kalau misalnya bicara apa namanya dalam konteks statistik, maka ketika bicara variabel dia merujuk kepada jenis data yang saya sebutkan tadi, misalnya ada data nominal ya, data kelompok misalnya itu data klasifikasi ya, ada original, data peringkat ya, data bertingkat jenjang ya, ada data interval misalnya, data apa namanya kontinu atau data rasio. Tapi dalam penelitian metodologi ya
Yang disebut dengan variabel sebetulnya adalah karakteristik atau sifat yang melekat. Nah, itu jadi setiap subjek yang diteliti sebetulnya memiliki variabel. Sifat yang melekat, bervariasi, dan yang pokok dapat diukur. Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif itu harus ada cara mengukurnya. Kalau kita tidak bisa mengukur, berarti ya tidak memiliki variasi. Contoh misalnya, siswa atau manusia atau guru, kepala sekolah, secara fisik misalnya punya ukuran disebut dengan jenis kelamin. Jenis kelamin itu variasinya kan dua, laki-laki atau perempuan. Kalau menggunakan istilah konsep gender misalnya, maka muncullah LGBTQ misalnya kan LGBTQ. Itu kalau jadi konsep juga ya, konsep itu juga menentukan pilihan dari peneliti. Kita menggunakan konsep apa? Konsep gender. Kalau konsep gendernya tidak dua, maka kecenderungannya menggunakan misalnya 4 atau 5. Bahkan kalau di Amerika Serikat bicara gender bisa 100 lebih. Gitu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan ukuran fisik jenis kelamin, maka muncullah laki-laki. Kalau tidak laki-laki, perempuan. Nah, itu juga merupakan variabel. Apa variabel psikologi? Siswa itu kan punya misalnya kepribadian. Bagaimana karakter, misalnya klasifikasi kepribadian, punya IQ. IQ kan bisa klasifikasi misalnya sangat cerdas. Kemudian misalnya rata-rata di atas rata-rata. Kalau ukuran skornya juga ada. Itu variabel. Atau misalnya guru. Guru juga punya misalnya sifat yang melekat pada guru. Misalnya ada kompetensi. Kompetensi misalnya klasifikasinya 4. Ya kan? Misalnya kepribadian, sosial, pedagogik, ya, gitu, profesional, kepala sekolah lebih lagi. Itu variabel-variabel yang bisa kita ukur. Kepala sekolah punya, orang tua juga punya. Ya. Nah, dalam konteks misalnya pengukuran, ini bukan heksagonal tapi ortogonal. Ya. Saya koreksi dulu. Bukan heksapola tapi ortogonal. Nah, ya. Kemudian variabel-variabel yang lain ya, yang melekat pada orang tua, misalnya pekerjaan, pendidikan, ya banyaklah. Jadi apa yang bersifat memiliki variasi dapat diukur, kemudian melekat pada subjek ya. Subjek itu ya bisa individu, bisa organisasi, bisa program. Sekolah misalnya punya program. Kalau yang sering saya sebutkan program-program yang baru misalnya ada kantin kantin apa sehat, kemudian green school ya kan, green school, kemudian juga sekolah sehat, sekolah widya apa tuh yang buat lomba kebersihan misalnya. Kemudian juga punya program misalnya pelatihan. Nah, itu bisa terkait dengan variabel-variabel melekat pada sekolah. Nah, klasifikasi dalam pengertian variabel dan klasifikasi psikologi itu dibagi 3. Ini penting. Nanti mengukurnya seperti apa? Ada bipolar. Bipolar itu biasanya membagi 2 bagian. Misalnya jenis kelamin itu bipolar. Bipolar karena laki-laki perempuan. Jadi kalau misalnya lebih dari 2, maka muncullah ortogonal. Contoh misalnya kalau kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah jenisnya atau gayanya kan misalnya ada demokratis, kemudian ada permisif misalnya, kemudian ada yang otoriter misalnya, itu dibagi 3. Gaya belajar siswa misalnya kalau sekarang kan muncul tuh ada istilah diferensiasi pembelajaran, maka muncullah misalnya gaya belajar, gaya mengajar yang disebut dengan visual, auditory, ya, kemudian kinestetik. Itu kalau menggunakan 3 klasifikasi gaya. Kalau menggunakan multiple intelligence ya menggunakan 8 sampai 9 gaya mengajar, gaya belajar. Kemudian kalau linear itu tidak klasifikasi, linear itu akan menghasilkan skor. Kalau kita ngukur misalnya ngukur motivasi belajar, mengukur minat itu akan menghasilkan skor. Nah, itu nanti kita sebut dengan variabel linear dalam konteks psikologi. Jadi kalau kita misalnya yang diukur adalah
kepribadian, ya maka itu akan menghasilkan klasifikasi, bukan linear, karena kepribadian nggak bisa klasifikasi misalnya apa itu bahasanya ini kan yang kecenderungannya menyendiri kan gitu kan, kemudian yang lebih suka show post kan begitu, itu kan ada beberapa klasifikasi itu kalau kita bicara tentang variabel. Nah, kalau dalam pengertian riset maka muncul istilah variabel bebas, variabel terikat, variabel interpending atau moderat. Jadi variabel bebas biasanya variabel yang mempengaruhi ya, atau apa namanya kita kenal dengan variabel misalnya kriterium ya, prediktor ya, ada variabel prediktor dalam regresi ya, atau juga variabel misalnya dalam apa namanya di dalam eksperimen itu variabel treatment, variabel yang mempengaruhi variabel yang lain atau independen ya, bebas. Kemudian ada variabel yang terikat, variabel dampak ya, kalau ada pengertian eksperimen dampak atau kriterium ya. Ada prediktor, ada kriterium. Atau variabel yang apa namanya ditentukan oleh variabel bebas. Interpending itu biasanya perantara. Jadi menjadi tidak langsung hubungan antar variabelnya. Nah, ini hal-hal yang sederhana sebetulnya dalam apa namanya dalam riset kuantitatif dalam memahami variabel. Jadi setiap variabel itu harus bisa kita ukur ya. Kemudian variasinya seperti apa. Nanti akan menghasilkan data nominalkah, akan menghasilkan data apa namanya ordinal, akan menghasilkan data interval, atau akan menghasilkan data rasio. Itu nanti akan menentukan jenis analisis statistiknya, apakah parametrik atau non parametrik. Nah, ini saya buat variabel dalam apa namanya lingkup misalnya lembaga sekolah ya, atau juga PAI lah ya. Jadi kalau kita pahami variabel maka ada sifat-sifat atau karakteristik yang melekat pada siswa. Ada karakteristik yang melekat pada guru. Ada karakteristik atau sifat yang melekat kepada kepala sekolah, orang tua, media pembelajaran, metode atau model pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan lain-lain. Siswa, variabelnya seperti apa? Misalnya motivasi belajar, gaya belajar, kedisiplinan, ya kan, minat belajar, sikap terhadap apa, kan gitu. Itu bisa kita ukur yang berkaitan dengan variabel yang melekat pada siswa. Jadi kalau misalnya kita bicara unit ya unitnya siswa. Kalau misalnya ada 100 orang ya berarti apa satuannya siswa. Kepribadian anak misalnya, maka ada berapa yang misalnya kategori apa namanya misalnya suka menyendiri misalnya kan, ada berapa orang itu terkait unitnya. Guru kalau kita ukur ya, kalau kita bisa lihat ada variabel kinerja guru, gaya mengajar guru, kompetensi guru, kepribadian guru, ya kan, kemampuan komunikasi guru. Itu variabel-variabel yang berkaitan guru. Ada misalnya latar belakang pendidikannya. Begitu. Ada guru yang S1, ada guru yang S2, ada guru yang S3 misalnya. Nah, apa namanya? Ada keterampilan komunikasinya. Itu bisa kita ukur. Kemudian kepala sekolah ya, ada variabel yang misalnya kinerja kepsak ya. Kinerja kan ukuran yang umum. Gaya kepemimpinan. Kemudian kompetensi kepsak, misalnya kompetensi leadernya seperti apa. Itu kemudian orang tua juga punya tingkat pendidikan, motivasi menyekolahkan, ya model pengasuhan, misalnya ada yang tadi permisif, di pengasuhan juga ada permisif, ada misalnya demokratis, ada otoriter ya, itu bisa dipakai. Itu tergantung kepada misalnya pemahaman konsep terkait dengan pengasuhan. Kemudian media pembelajaran. Nah, ini media pembelajaran itu variabel yang dapat kita apa namanya perlakuan ya. Jadi bisa kita treatment. Kalau pendidikan tidak bisa kita treatment. Jadi ada variabel yang dapat kita treatment. Nah, nanti pengaruhnya terhadap apakah survei, apakah eksperimen di dalam jenis riset kuantitatif. Jadi media pembelajaran, model, metode pembelajaran itu merupakan variabel-variabel yang dapat kita manipulasi. Artinya dapat kita rencanakan. Manipulasi dalam pengertian apa namanya riset itu seperti kita sutradara ya, mempersiapkan kelasnya seperti apa, Dan dicabut interaksi
interaksi pembelajaran seperti apa, itu dalam pengertian manipulasi riset gitu. Jadi jenis media misalnya kita bisa pilih apakah misalnya visual yang dua warna, hitam putih, ya, visual tanpa suara gitu. Ada yang audio visual misalnya. Nah, itu yang disebut dengan manipulasinya di situ. Berarti kita bisa memilih, bisa menentukan jenis media apa yang digunakan di dalam pembelajaran. Itu disebut dengan treatment terhadap media atau treatment terhadap model atau metode. Ada misalnya PBL, ada PJBL misalnya kalau sekarang ya. Ada investigasi, ada inquiry, itu berbagai macam model pembelajaran yang bisa diterapkan dan itu bisa menjadi pilihan dari setiap guru di dalam misalnya mempraktekkan pembelajaran dalam konteks misalnya riset eksperimen. Itu pengertian dari treatment. Kemudian lingkungan pembelajaran. Kalau sekarang misalnya kalau di AKM itu kan salah satunya ada lingkungan pembelajaran. Misalnya tingkat kenyamanan, anti bullying, ya, kemudian keadaan kondisi misalnya kekerasan verbal dan sebagainya. Itu bisa kita melakukan penilaian terhadap lingkungan pembelajaran. Itu variabel-variabel yang sebenarnya cukup banyak ya, yang bisa kita temukan di lingkungan pendidikan. Gitu. Nah ini kemudian jenisnya. Saya masuk kepada jenis desain strategi riset. Jadi ada yang menyebutkan jenis menggunakan teknologi desain atau juga strategi riset. Ya. Kuantitatif itu sebetulnya sederhana. Survei atau non-survei. Survei itu eksperimen. Ya. Non-survei itu eksperimen. Survei itu bisa korelasional, bisa komparasional, bisa PET analisis. Analisis PET itu biasanya memiliki hubungan saling ya langsung. Jadi kalau beda dengan korelasional, korelasional itu kan biasanya searah. Kalau PET itu bisa multi arah gitu. Itu dalam hubungan antar variabelnya itu. Survei itu artinya apa? Survei itu non treatment. Jadi kita melakukan riset itu tinggal mengambil data. Apakah misalnya wawancara, misalnya, apakah kita observasi, apakah kita melakukan pengujian, itu tidak ada perlakuan terhadap variabel. Tapi kalau dalam eksperimen ada perlakuan. Saya seringkali mengibaratkan begini. Kalau misalnya data itu air, ya, data itu air. Dalam survei itu tinggal kita ambil saja. Artinya pada airnya itu sudah ada misalnya di dispenser misalnya. Airnya itu data. Jadi untuk mengambil data kita tinggal pencet saja misalnya tombolnya kemudian sediakan gelas, maka akan muncul tuh data. Itu di dalam survei. Tetapi kalau di dalam eksperimen data itu sepertinya air yang ada di dalam tanah atau air yang ada di dalam sumur. Kita tidak bisa langsung minum air itu kalau kita tidak menimba. Jadi kita harus menimba dulu, kita mengebor dulu baru tersedia air. Itu perumpamaan antara survei dengan eksperimen. Jadi kalau kita tidak melakukan sebelum kita melakukan treatment, sebelum kita melakukan perlakuan, maka tidak akan tersedia data. Jadi kalau kita ingin misalnya menguji apakah metode ceramah itu lebih baik dari metode misalnya diskusi dalam pembelajaran materi akidah akhlak misalnya. Maka sebelum kita mengajar dengan metode ceramah atau metode diskusi, maka kita tidak akan bisa mengukur ketercapaian hasil belajar ya yang berkaitan dengan misalnya tingkat penguasaan materi akidah dan akhlak misalnya. Jadi itu yang disebut dengan kita melakukan atau treatment terlebih dahulu baru tersedia data. Nah, dalam survei itu bisa korelasional. Korelasional itu artinya kita membuktikan apakah variabel yang satu itu berkorelasi atau tidak. Berkorelasi atau tidak. Bisa dua variabel, bisa lebih dari dua. Maka nanti akan muncul istilah korelasi sederhana, korelasi ganda. Lebih dari dua itu ganda. Walaupun ganda itu dua ya, tapi pengertiannya jamak ya. Jamak atau ganda. Kemudian ada komparasional. Kalau komparasi itu berarti kan membandingkan. Kita membandingkan satu variabel berdasarkan variabel yang lain. Yang sederhana misalnya kalau kita ingin melihat
hasil belajar PAI misalnya. Hasil belajar PAI kelas 5 ya, antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Itu membandingkan namanya. Berapa misalnya rata-rata hasil belajar PAI siswa perempuan dengan siswa laki-laki? Itu komparasi seperti itu. Atau misalnya kita mengkomparasikan hasil belajar, kalau apa namanya magister itu kan lebih dari apa namanya tiga pembanding atau 3 sampai lebih lah ya. Misalnya hasil belajar kelas 5 PAI ya di sekolah dasar negeri, sekolah dasar Islam terpadu ya, kemudian madrasah ibtidaiyah misalnya. Jadi 3 tempat, 3 sekolah. Itu komparasi ya. Itu yang membedakan korelasional, komparasional ya. Kemudian juga path analisis. Nanti path analisis hampir ada riset ya, korelasional ada simetris, ada asimetris. Simetris itu biasanya korelasi, tapi kalau asimetris maka muncul istilah regresi. Nah, ini di bagian kedua ya. Jadi kalau kita pahami korelasi, maka ada simetris, ada asimetris atau regresi atau prediksi ya. Penelitian prediksi itu hanya memprediksi ya, bukan berdasarkan fakta tapi memprediksi. Pengaruhnya itu prediksi. Tapi kalau eksperimen pengaruhnya itu konkret karena hasil apa namanya treatment. Dia hanya memprediksi misalnya berdasarkan data. Kalau X-nya sekian maka pengaruhnya sekian. Itu memprediksi. Simetris itu bisa sederhana, ada ganda atau jamak ya. Simetris atau regresi juga bisa sederhana, bisa ganda atau jamak. Jadi kalau 2 variabel maka bisa simetris sederhana, kemudian regresi sederhana. Nanti seperti apa bedanya antara simetris dengan asimetris? Ada di bagian ini. Ini contoh nih ya. Ini korelasi ganda simetris. Ganda itu saya menggunakan 3 variabel. Kalau dalam korelasional sebetulnya memang hanya sebagai predikat saja ya, artinya penciri, bebas dan terikat. Jadi dia hanya penciri saja, sebagai simbol saja. Simetris itu artinya seperti kita berkaca ya, bercermin. Bayangan dan bendanya itu hampir mirip gitu. Bayangan dan benda itu hampir mirip. Misalnya gini, korelasi antara motivasi belajar dengan hasil belajar mata pelajaran PAI. Kalau kita balik ya, korelasi antara hasil belajar dengan motivasi belajar itu indeks yang akan diperoleh sama. Itu disebut dengan simetris. Ibaratnya benda dengan bayangan ya. Jadi hanya posisinya saja yang berbeda. Karena itu seringkali dalam pengertian variabel bebas dan terikat itu digunakan untuk korelasi asimetris. Jadi kalau dalam pengertian korelasi ya, maka dia hanya sebagai simbol saja, penanda. Ini bebas, ini terikat. Karena tidak ada yang diikat, tidak ada yang mengikat dalam konteks korelasi. Dia hubungannya simetris. Jadi ini menggunakan tiga variabel bebas ya, 1 variabel terikat y. Maka simbolnya x dan y. Y juga simbol ya. Kemudian x juga simbol. Nah, kalau di dalam beberapa buku, simbol korelasi itu agak melengkung ya. Saya buat tanpa panah ya, garis tanpa panah. Karena saya susah juga kalau agak melengkung. Jadi hubungan antara X1 dengan Y, hubungan X2 dengan Y, hubungan X3 dengan Y. Misalnya X1-nya motivasi belajar, kemudian X2-nya minat belajar, X3-nya kedisiplinan belajar. Kemudian Y-nya partisipasi belajar. Ini semuanya variabel yang melekat pada siswa. Ya. Itu seringkali saya mengingatkan kalau dalam korelasi itu ibaratnya X dan Y itu seperti sandal kiri dan sandal kanan. Sandal kanan dan sandal kiri. Jangan dicampur antara sandal dengan sepatu. Nah, seringkali misalnya hubungan motivasi mengajar dengan hasil belajar itu tidak nyambung sebetulnya, itu antara sepatu dengan sandal. Itu beberapa judul di PAI ya atau di Kemenag itu seringkali muncul seperti itu, antara sandal dengan sepatu. Jadi unitnya itu harus sama. Unit analisisnya kalau siswa, kalau guru. Jadi kalau di sini misalnya dengan
3 variabel bebas, 1 variabel terikat, maka kita bisa membuat, saya buat 7 ya, 7 pertanyaan. Jadi semakin banyak variabel, maka akan semakin banyak pertanyaan yang timbul. Semakin banyak pertanyaan, berarti kalau misalnya ada 7 pertanyaan, maka akan ada 7 hipotesis. 7 hipotesis berarti ada 7 pengujian. Nah, gitu. Jadi 7 hipotesis berarti ada 7 pengujian. Jadi banyaknya hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang harus memerlukan pengujian, maka kalau ada 4 hipotesis, berarti ada 4 pertanyaan. Jadi nggak mungkin misalnya hipotesisnya 10, ternyata pernyataannya 5. Buat apa hipotesis yang 5 itu? Jadi kalau ada 5 pertanyaan, ada 5 hipotesis. 5 hipotesis berarti ada 5 kesimpulan. Hubungannya begitu, ya. Itu kalau di dalam kuantitatif. Nah, ini korelasional asimetris, regresi ganda. Ya, variabelnya sama nih. Ya. Yang berbeda itu adalah permasalahannya. Yang berbeda permasalahannya. Variabelnya sama, ya, yang berbeda permasalahannya. Apa permasalahannya? Permasalahannya pengaruh. Karena saya sebut tadi yang namanya regresi itu adalah uji prediksi. Riset prediksi, memprediksi ada tidak pengaruh X terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, pengaruh X3 terhadap Y, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, pengaruh X2 dan X3 terhadap Y, pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y. Jadi ada hipotesis sederhana, ada permasalahan korelasional sederhana, ada permasalahan korelasi ganda. Nah, ini yang merah itu semuanya ganda. Kemudian yang hitam itu permasalahan korelasional sederhana. Jadi yang membedakan dalam regresi itu judulnya itu menggunakan kata pengaruh. Nanti penggunaan kata pengaruh ya bisa pada analisis PET, bisa pada eksperimen. Nah, itu yang membedakan. Kalau eksperimen ya pasti ada treatment. Kemudian kalau dalam analisis PET nanti bisa dihitung kontribusinya berapa, kemudian hubungannya langsung atau tidak. PET itu biasanya memiliki hubungan pengaruh langsung atau tidak langsung. Nah, ini jadi sama ya di dalam regresi juga. Berapa permasalahannya itu akan sama dengan berapa hipotesis. Kalau hipotesisnya misalnya 7, berarti permasalahannya 7. Berarti kesimpulannya ada 7. Nah, di dalam regresi simbolnya itu biasanya menggunakan panah, ya, panah. Jadi kalau tadi garis lurus saja ya, ini menunjukkan bahwa pengertian X1, X2, X3 itu variabel bebas, mengikat variabel Y. Ya, kalau simetris kan tadi tidak ada tuh yang terikat dan yang diikat gitu, atau yang mengikat. Ya, setara dalam pengertian simetris. Tapi kalau ini X1 itu lebih dulu adanya dalam pengertian munculnya munculnya variabel, baru muncul Y. Nah, dalam penelitian korelasi asimetris sangat penting penggunaan teori untuk bisa menjelaskan hubungan antara X1 dengan Y. Apa dasar teorinya bahwa X1 itu berpengaruh terhadap Y? Apa dasar teorinya bahwa X2 itu berpengaruh terhadap Y? Demikian juga X3 terhadap Y, atau X1 dan X2 terhadap Y. Jadi ini yang di antara kesulitan dalam penelitian kuantitatif adalah bagaimana kita bisa menggunakan teori ya yang sesuai dengan permasalahan variabel. Jadi tidak sembarangan misalnya yang umum kan hanya menjelaskan konsep. Konsep misalnya motivasi belajar, konsep partisipasi belajar. Tidak ada teorinya yang menghubungkan antara motivasi belajar dengan partisipasi belajar. Yang ada adalah hanya menjelaskan konsep dari masing-masing variabel. Itu kekeliruan di dalam pembahasan di bab 2. Nah, ini kalau regresi. Kemudian komparasional. Nah, contoh yang tadi saya sebutkan misalnya. Ada misalnya komparasi 2 variabel atau lebih. Ya. Misalnya hasil belajar anak ya berdasarkan latar belakang pendidikan orang tua.
Itu kan berarti ada orang tua yang tingkat pendidikannya SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Itu berarti ada 6 tuh ya. Jadi bagaimana, apakah ada perbedaan? Apakah ada perbedaan secara keseluruhan ya? Bagaimana perbedaan antara misalnya yang SD dengan SMP? Itu nanti bisa dipecah-pecah permasalahan-permasalahan di dalam komparasional. Nah, itu menggunakan lebih dari 2 variabel. Kalau 2 variabel ya tadi, hasil belajar anak yang berdasarkan jenis kelamin, laki-laki, perempuan, ya, sederhana ya. Misalnya ST dengan MI itu dua kelompok ya. Itu komparasi. Jadi membandingkan atau membuat perbedaan. Jadi biasanya ada penelitian perbandingan ya atau juga perbedaan. Nah, ini contohnya misalnya. Perbedaan motivasi belajar siswa ya pada mata pelajaran PAI berdasarkan latar belakang pendidikan orang tua. Ini lebih dari 2 ya. Jadi kalau misalnya motivasi belajar, jenis datanya apa, yang pasti latar belakang pendidikan orang tua itu jenis datanya nominal, ya karena dia hanya mengklasifikasikan SD, SMP, tapi kalau motivasi belajar itu apa namanya variabelnya dia variabel yang data apa namanya interval atau variabel interval bahasa itunya itu. Jadi penggunaan komparasi biasanya ya memadukan 2 jenis data, yaitu data nominal dan data interval. Nominalnya pembeda ya misalnya sekolah dasar negeri, SDIT, MI. Itu pembeda ya atau data nominal. Hasil belajarnya itu interval, data interval. Kemudian yang ketiga pengaruh. Nah, jadi ada yang menggunakan kata pengaruh, maka muncul istilah komparasi kausal. Ya. Dalam penelitian kuantitatif ada istilah komparasi kausal. Jadi menguji apakah ada pengaruh atau tidak satu variabel terhadap variabel yang lain. Contoh misalnya pengaruh jenis pekerjaan orang tua ya terhadap hasil belajar siswa kelas 5 MI negeri ya. Jadi yang menjadi variabel variabel yang mempengaruhinya adalah jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan itu data nominal. Nanti di dalam di dalam regresi itu harus menggunakan data interval. Kalau ini dalam komparasi kausal ya satunya data nominal, satunya data interval. Jadi data nominalnya adalah jenis pekerjaan. Apakah ASN misalnya, ASN, kemudian misalnya TNI Polri ya, ada berapa tuh anak misalnya di Kecamatan Cibinong itu ada berapa populasinya ya, kemudian menggunakan sampel berapa, baru akan ketahuan orang tuanya pekerjaannya apa, itu diklasifikasikan. Itu yang disebutkan komparasi kausal. Atau lagi pengaruh status akreditasi sekolah ya. Akreditasi sekolah kan misalnya kita buat C ya, CBA misalnya atau ABC ya. Jadi yang belum terakreditasi jangan dipakai sampel misalnya. Pengaruh status akreditasi sekolah terhadap hasil belajar siswa kelas 5 pada bidang studi PAI misalnya pada Kecamatan Cibinong Bogor. Nah, berapa tuh di Cibinong Bogor itu populasinya ya? Yang misalnya yang klasifikasi akreditasi A berapa sekolah ya kan? Kemudian yang B berapa sekolah, nanti berapa diambil sampelnya. Nah, ini saya tuliskan misalnya analisisnya analis satu ANOVA satu jalan. Jadi kalau di dalam komparasi bisa menggunakan t-test ya, uji beda atau test student, atau bisa menggunakan ANOVA satu jalan atau dua jalan. Tergantung kepada kelompoknya, banyaknya kelompoknya. Kalau 2 kelompok tadi laki-laki perempuan bisa menggunakan uji beda. Tapi kalau lebih dari misalnya kalau pekerjaan tadi, maka bisa menggunakan ANOVA satu jalan. One way ANOVA. Ini contoh nih. One way ANOVA. Ya misalnya ini hasil belajar PAI. Ini bisa setiap kelompok bisa saja berbeda jumlahnya. Ini kan saya buat 9 semua nih, sama semua. Mungkin yang SMP ada 5, yang SMA ada 7 misalnya. Karena yang disebut dengan yang diolah nanti ada rata-rata. Ini one way ANOVA dibuat seperti ini. Jadi kalau misalnya hanya
SD SMP saja ya berarti menggunakan t-test saja gitu. Nah, t-test ini misalnya atau test student. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang PET analisis. Jadi PET analisis itu bisa langsung ya atau bisa melalui variabel interpending hubungannya itu. Misalnya seperti ini. Nah, ini PET nih. Kalau PET biasanya simbolnya itu menggunakan X semua ya. X1, X2, X3, X4. Nah, ini kan lihat hubungan antar variabelnya. Jadi kalau di dalam korelasi ganda kan misalnya X ke Y saja ya. Kalau ini kan X1 ke X4, X1 ke X3, X2 ke X3 ya kan. Kemudian X2 ke X4, tapi tidak X1 ke X2 karena nanti dalam apa namanya persyarat pengujian itu dibatasi ya. Ini X1 bersama-sama X2 melalui X3 terhadap X4. Gitu. Ini berarti X3-nya interpending. Jadi ada X3 itu bisa langsung ke X4 atau menjadi variabel interpending antar X1 dengan X2. Nah, ini apa namanya hubungan antar variabel di dalam analisis PET. Ya. Nanti yang biasanya kalau di magister itu kan diarahkan ke PET. Ya. Ini juga pentingnya teori. Intinya teori. Kalau regresi juga nggak masalah. Bedanya nanti tadi ya hubungan langsung apa namanya antara variabel ya baik melalui variabel interpending atau langsung. Ini kalau PET analisis. Kemudian klasifikasi yang kedua ya itu adalah eksperimen. Tadi survei, eksperimen. Eksperimen itu tadi cirinya ya kita melakukan treatment terhadap variabel prediktornya atau variabel perlakuan ya. Misalnya yang apa sih yang bisa kita lakukan terhadap variabel? Kalau jenis kelamin itu tidak bisa ya variabel yang given. Pendidikan given. Jadi yang bisa kita manipulasi. Kalau mengajar berarti kita bisa memilih metode apa, model apa, pendekatan apa, ya, pendekatan apa. Jadi apa yang bisa kita lakukan pemilihan ya di dalam konteks melakukan aktivitas, maka kita bisa menggunakan istilah variabel perlakuan. Nah, di dalam desainnya ya ada simple randomize. Jadi kalau saya di sini saya menggunakannya semuanya pakai random ya. Jadi kalau yang true yang yang kuasai ya atau juga pre itu tidak termasuk eksperimen kalau dalam konteks magister gitu. Jadi biasanya magister itu harus pilihannya adalah eksperimen dalam pengertian true itu. Jadi memang melakukan randomize terhadap terhadap sampel. Jadi ada simple random, ya, ada treatment by level, ada treatment by subject, ada GWT, group within treatment, ya, apa menggunakan faktorial. Faktorial bisa 2x2, 2x3, ya, 2x4, ya, tergantung lah ininya variabelnya. Nah, contoh seperti ini. Ini kalau misalnya randomize itu artinya kita melakukan random terhadap sampel, ya. Contoh misalnya kita ingin menguji bahwa metode diskusi itu lebih efektif di dalam misalnya mengajarkan ya materi PAI materi misalnya tentang peradaban misalnya peradaban Islam ya. Kemudian pembandingnya metode ceramah ya. Kalau misalnya ada 6 anak misalnya kan skor siswa pertama, skor siswa kedua gitu. Nah, jadi kemudian jumlah masing-masing siswa per kelas juga bisa berbeda ya. Jadi N masing-masing kelompok bisa beda atau bisa juga sama. Nah, ini biasanya cukup dengan uji uji beda ya yang disebut dengan 2 sampel independen di statistiknya ya. Kemudian ada treatment by level design. Nah, ini ada dua, misalnya tadi menguji metode diskusi ya, itu pada golongan kemampuan siswa yang berbeda. Ada golongan A, ada golongan B misalnya. Demikian juga di dalam kelompok untuk metode diskusi ada golongan A, golongan B. Nah, nanti pengujiannya bisa menggunakan two-way ANOVA. ANOVA dua jalan. Kemudian ada lagi treatment by subject ya. Ini biasanya one group eksperimen sebetulnya.
hampir sama tadi. Kalau ini apa namanya, siswanya sama ya, sampelnya sama pada metode ceramah. Artinya individu itu diajarkan 2 kali ya. Jadi kalau Anda kelas A misalnya ya, ada 30 siswa, diajar dengan metode ceramah dengan materi yang sama ya, dengan tujuan yang sama, kemudian diuji misalnya, kemudian pada beberapa hari kemudian dilakukan metode diskusi pada materi yang sama. Itu yang disebut dengan one group eksperimen. Nah, ini bisa dengan melakukan uji beda pirate sampel ya. Tadi kalau tadi independen, kalau ini pirate ya, pirate sampel. Atau pretest post-test, kalau yang ini kan pretest protest tuh. Kalau di apa namanya, eksperimen ya. Nah, ini ada group within treatment ya. Grup atau GWT. GWT itu misalnya ada metode ceramah yang dipraktekkan ya, atau di treatmentkan kepada misalnya 3 kelompok ya. 3 kelompok, ini juga kelas metode diskusi ada 3 kelompok ya. Jadi mengajar pada 3 kelompok dengan metode ceramah, kemudian kelas metode diskusi di kelompok A, B, C ya, di kelas kedua misalnya. Nah, nanti bisa melihat efek side dari metode ya, jadi dampak dari penggunaan metode ceramah, metode diskusi, kemudian efek side dari setiap kelompok. Ini kan kelompok A ya di metode ceramah, kelompok B di metode ceramah seperti apa perbedaannya. Kemudian efek side pada metode diskusi. Perbedaan misalnya hasil belajar antara kelompok A, B, C di kelompok diskusi. Ini tergantung kepada kebutuhan. Kemudian ada faktorial, desain. Ini misalnya 2x2. 2 di sini misalnya metode ini ada 2, ya, metode ceramah, metode diskusi. Kemudian 2 di sini ya, yang bagian baris waktu pelaksanaan pembelajaran pagi dan siang. Ya, pagi dan siang. Nanti ada istilah main efek ya, efek utamanya. Efek utama misalnya perbedaan metode ceramah dengan metode diskusi terhadap hasil belajarnya. Main efek kedua, kelas yang diajar pagi dengan kelas diajar siang, hasil belajar seperti apa. Kemudian ada interaction effect, jadi pengaruh metode ceramah dan pelaksanaan waktunya, ya itu terkait dengan hasil belajar. Itu yang disebut dengan interaction effect. Terakhir nih, karena ini sudah berapa jam 2 ya, supaya ada diskusi. Ini contoh yang ketiga, contoh yang berikutnya misalnya factorial design, misal 2x3. Jadi 2x3 metode mengajarnya, kemudian 3-nya gaya belajarnya. Ada visual, auditory, kinestetik. Sama ya, ada main effect, ada interaction effect. Gitu. Itu saja barangkali sebagai pengantar ya, ini tidak mungkin secara spesifik ya untuk menjelaskan terkait dengan kuantitatif research ya. Nanti di pertemuan-pertemuan mata kuliah bisa didalami kembali ya berkaitan dengan penelitian kuantitatif, baik pada survei ya, korelasional ganda, kemudian regresi ganda, kemudian peta analisis. Kalau di kelas B mungkin saya ke situ ya. Nanti ada kemarin baru kuantitatif secara umum, nanti baru masuk kepada korelasi ganda, kemudian regresi ganda, kemudian analisis PET ya, baru nanti kepada eksperimen. Gitu. Saya kembalikan ke Pak Dr. Misna. Moderator silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Dr. Hasan Bisri, luar biasa ya. Saya menikmati sekali nih sebenarnya ya. Mungkin sebagiannya karena waktu-waktu istirahat ini ilmu yang sangat luar biasa, dan insya Allah nanti izin akan diupload di YouTube juga supaya nanti ada manfaatnya insya Allah ya. Ini menarik sekali nih ya, karena saya kebetulan kemarin sempat mengajar kuantitatif juga beberapa kali, mengajar statistik juga ya, walaupun background saya itu syariah, tapi menurut saya walaupun background saya syariah, tapi saya harus juga belajar banyak juga tentang kuantitatif gitu ya. Baik, kita kasih kesempatan dengan bertanya, khususnya nanti pertanyaan spesifik kepada metode penelitian kuantitatif gitu ya. Nah, mungkin ini Pak Ustadz Hasan Bisri, Pak Dokter, nih sebelum nanti ada yang bertanya, saya mau nanya dulu nih, biar penasaran gitu ya. Mungkin jawabannya mungkin ya nggak nyampe 5 menit ya, 3-4 menit ya. Jadi pertanyaan begini, saya mau buat sebuah penelitian nih, misalnya yang standar saja lah ya. Jadi misalnya itu adalah pengaruh motivasi ya, pengaruh motivasi belajar terhadap misalnya prestasi belajar siswa di MTS Sirajul Atfal
Ini kan karena yang S1 saja nih ya. Nah, berarti kan pertama saya tentukan tadi lokus untuk penelitiannya sudah, kemudian juga populasinya kita anggap sudah lah ya, kemudian juga untuk samplingnya juga sudah gitu kan ya. Nah, samplingnya sudah, kemudian saya membuat mulai dari variabel atau mungkin instrumen pernyataan. Nah, mungkin ada dua jadi nambah lagi nih. Jadi bagaimana sih cara menyusun instrumen yang baik? Itu yang pertama pertanyaannya. Ya, tadi judulnya adalah tentang motivasi belajar terhadap motivasi belajar siswa MTS Rajul Atfal terhadap atau mungkin judul begini ya. Jadi pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi siswa MTS Rajul Atfal. Jadi bagaimana cara membuat instrumen ya pernyataan yang benar, gitu ya. Jadi motivasi belajar terhadap prestasi yang paling gampang lah ya. Jadi cara membuat instrumen yang baik itu seperti apa? Ya, jadi sampai menjadi butir-butir soal atau pernyataan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika data itu sudah didapatkan ya. Nah, sebenarnya atau mungkin sebelum data itu didapatkan sebenarnya ada berapa tes gitu ya yang harus dilalui untuk mencapai tadi misalnya untuk regresi linear yang sederhana lah karena S1 gitu ya. Yang sederhana dulu, nanti kan kalau yang ini boleh ditambahkan. Nah, seperti apa? Jadi ada uji apa saja nih, misalnya untuk uji untuk uji butir-butir soalnya, misalnya normalitas atau mungkin juga validitasnya atau mungkin heterodektiesitasnya gitu. Nah, itu mungkin saya perlu lebih belajar lagi. Saya udah nanya ke 3 orang ini biar lebih mantap nih kepada Dr. Hasan Bisri. Ya, 2 pertanyaan ya. Pertama adalah bagaimana cara membuat pernyataan soal-soal atau butir-butir pernyataan dalam sebuah instrumen. Yang kedua adalah bagaimana urutan untuk uji atau tes sampai kepada tes regresi linear sederhana ataupun berganda. Itu Pak Dokter, terima kasih. Sambil menunggu nanti yang lain yang ingin bertanya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Wisnu. Berkaitan dengan pengembangan instrumen ya, memang saya fokus di situ untuk kompetensi kemampuan saya. Jadi yang pertama kalau misalnya kita punya dua variabel, motivasi belajar dan prestasi belajar, harus apa namanya clear secara konseptual dari konsep yang kita gunakan di dalam riset. Misalnya motif belajar, definisi yang kesimpulan definisinya apa? Biasanya kan kalau kita mendefinisikan terminologi itu kan merujuk kepada beberapa referensi kan gitu. Kemudian demikian juga yang prestasi belajar. Secara konseptual apa, kemudian secara operasional. Operasional itu sebenarnya berkaitan kepentingan penelitian kita. Jadi kalau konseptual itu kan berdasarkan referensi. Kesimpulan secara merujuk kepada konsep yang ditawarkan misalnya beberapa referensi. Tapi operasional itu artinya misalnya berkenaan dengan lokus tadi. Kalau prestasi belajar misalnya kita lokusnya adalah misalnya nilai rapot misalnya. Nilai rapot semester. Ini kan sudah operasional. Nilai rapot siswa ya kan atau nilai rata-rata ya. Biasanya kalau rapot kan nilai rata-rata nilai rapot. Nilai rata-rata apa nilai rata-rata ya, rata-rata nilai rapot atau skor misalnya, terutama yang kognitif lah, kan nggak mungkin kalau kepribadian sebagainya. Ini udah operasional. Nah, artinya kalau yang pertama kita bisa mengembangkan instrumen, tapi kalau pada variabel yang kedua prestasi belajar, kita tinggal mengambil. Karena ini kan sudah ada, ini kan dokumen. Ya, ini kan dokumen. Jadi kita mengembangkan instrumen hanya satu, yaitu instrumen motivasi belajar, instrumen untuk menilai motivasi belajar siswa. Tetapi kalau misalnya prestasi belajar itu adalah misalnya skor hasil ulangan, ya kan, atau skor tes yang kita berikan, berarti kita harus punya soal tes. Jadi tergantung kepada operasionalnya kan gitu kan. Jadi kalau misalnya prestasi belajar adalah kita definisikan bahasanya hasil tes yang
dibuat oleh kita ya, kepentingan peneliti misalnya, maka itu harus dibuat soal tesnya. Jadi kalau kita mau mengembangkan instrumen motivasi belajar, maka kita harus bisa menemukan indikator dari motivasi. Kalau misalnya lebih tinggi lagi, ada yang menyebutnya misalnya aspek, ya, aspek, dimensi, baru indikator. Ada dimensi, ya. Kalau saya biasanya mengembangkan dimensi dulu, baru ke indikator. Jadi aspek atau dimensi. Dimensinya ada berapa sih motivasi belajar? Misalnya ada dorongan internal misalnya dimensinya. Kan? Indikatornya apa? Misalnya indikatornya tergerakkan gitu kan. Jadi indikator kan yang dapat kita lihat. Kemudian dimensi motivasi ada kesenangan misalnya. Ya kan, kesenangan, menyukai. Apa dimensi menyukai? Apa indikator menyukai? Jadi setiap dimensi ada beberapa indikator. Baru dari indikator itu nanti kita akan bisa merumuskan, saya seringkali pakai Mohr-Ben-Bansat ya. Kalau dalam pengembangan instrumen ada prosedur. Kalau secara umum sebenarnya tidak pakai prosedur lah kalau penelitian, tapi kalau saya karena di pengembangan instrumen maka saya menggunakan prosedur. Misalnya ada item creation. Kemudian masuk kepada developing skala. Ya, developing skala. Pengembangan skala. Kemudian yang ketiga testing instrumen testing. Instrumen testing, uji coba. Instrumen testing, uji coba. Item creation itu kita melakukan apa yang kita sebut dengan misalnya kajian pustaka. Jadi kalau kita memahami motivasi belajar, ini kan sebetulnya bagian daripada item bagaimana kita bisa menyiapkan indikator sampai pada pembuatan item pernyataan. Jadi menghasilkan draft ya. Kalau ini draft instrumen, sudah ada item butir pernyataannya untuk menguji mengukur motivasi, item creation. Jadi item creation itu dari kajian pustaka nih untuk menghasilkan konseptual ya, dimensi, indikator sampai butir pernyataan tentang motivasi belajar. Baru masuk tahap kedua yang disebut dengan developing skala. Ini biasanya kalau dalam pengembangan instrumen itu disebut dengan validasi expert validation ya, atau konten validasi. Konten validasi itu mencakup expert ya, kemudian ada analisis panelis misalnya. Nah, nanti di sini menghasilkan penilaian terhadap konseptualnya, dimensi dan indikatornya. Betul nggak indikator yang kita temukan itu menurut expert gitu. Kemudian nanti item kreasi butirnya dinilai oleh panelis. Cocok tidak butirnya itu dengan indikator. Nanti analisis statistik ya, ada pakai kalau pilihannya dua pilihan, 3 pilihan ya, kemudian 4 pilihan gitu. Misalnya ada icon itu lebih dari 3 pilihan. Misalnya pilihannya sesuai tidak sesuai kan itu kan, itu icon. Kalau menggunakan 2 ya pakainya 3 berarti pakainya Weasley. Jadi nanti beberapa rujukan berbeda-beda ya. Setelah misalnya menghasilkan, ini kan draft, kemudian dikoreksi dengan panelis analis panelis, hasilnya masih draft lagi, baru nanti instrumen uji coba. Nah selama ini ya kalau di kampus kan item creation langsung ke instrumen testing, uji coba sekali kan. Kalau ilmu saya ya yang disebut pembakuan itu ya terus kita bakukan sampai memang menghasilkan butir-butir yang valid. Nah, kepentingan penelitian itu ya tidak seperti pembakuan gitu. Jadi kalau sudah melalui misalnya penilaian expert, bisa langsung testing sekali saja kan gitu, bisa langsung dipakai mengambil data.
Jadi sebelum instrumen testing, maka kita sebetulnya tidak bisa mengambil data. Jadi apa namanya, mengumpulkan data collecting itu di sini gitu. Baru di sini. Jadi sebelum masuk ke apa namanya uji instrumennya, sebetulnya kita menyebutnya instrumennya tidak valid kan begitu. Nah ini kalau saya buat misalnya 4, ini Ben Barsat ya 3, Ben and Bansat gitu, 3 tahap: item creation, developing skala, instrument testing. Nah, baru setelah itu kita bisa mengambil data penelitian. Nah itu yang pertama. Jadi yang kedua ini yang prestasi belajar tergantung apa namanya tadi ya, operasionalnya. Kalau mau kita menggunakan rata-rata nilai rapot ya tidak perlu kita membuat instrumen, tapi kalau kita ingin juga menguji ya dengan tes, ya berarti kita harus membuat tes, karena prestasi kan biasanya capaian belajar, prestasi kan capaian belajar atau hasil belajar kan begitu. Jadi tergantung kepada operasional. Jadi kalau kita ingin menguji langsung dengan pembuatan apa namanya tes untuk menguji capaian hasil belajar. Nah, prosedurnya juga ya sama gitu. Dipahami kontennya apa. Nah, beda kan kontennya. Konten ini kan konten materi kan, itu materi ajar. Nah, itu yang pertama berkaitan dengan pengembangan instrumen. Nanti kalau analisis statistiknya, kalau dalam bahasa saya bisa ini apa namanya, ramai lah kalau di Iya. pengembangan ya, istilah klasik sama modern. Kalau saya kan menggunakan klasik dan modern campuran. Dua-duanya. Jadi apakah menggunakan apa namanya IRT ya, item respon teori kan, atau klasikal ya, apa klasikal tes teori gitu, itu di sana banyak lah kalau orang di pengembangan instrumen paham betul gitu. Nanti perbedaan-perbedaannya terkait dengan datanya, kemudian kedalaman analisisnya itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian uji hipotesis sampai kepada misalnya menguji apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Kan sebetulnya dalam pengujian statistik ada uji prasyarat. Ada uji prasyarat, baru uji hipotesis, kan begitu. Jadi uji prasyarat yang harus dipenuhi, prasyarat, ya, baru uji hipotesis. Uji prasyarat misalnya pada regresi, kalau ini misalnya, kalau ini regresi, maka kan yang pertama diantaranya uji linearitas. Linearitas. Nah, sebetulnya kalau di dalam regresi, variabel X itu tidak perlu diuji ya. Jadi yang diuji tentang normalitas itu ada variabel Y-nya. Variabel Y itu yang diuji. Jadi mengujinya sekali itu variabel Y. Jadi uji normalitasnya itu variabel Y-nya. Itu yang keliru, itu biasanya diuji kedua-duanya. Itu berarti kan tidak memahami regresi gitu. Normalitas itu yang diuji variabel Y-nya gitu. Maka menggunakan di dalam apa namanya pengujian itu kan dia menggunakan nilai Y topi dikurangi Y. Itu ada tuh ya, nilai Y topi kurangi Y. Jadi normalitas. Jadi variabel X itu dianggap normal. Jadi maka tidak perlu diuji normalitas. Yang diuji adalah variabel Y-nya. Normalitas ya. Kalau tidak normal ya berarti pilihannya kan non linear ya. Uji linear apa namanya? Uji regresi yang menggunakan di luar yang linear kan begitu. Linear itu berarti hubungan pengaruhnya kan searah. Kalau X-nya naik misalnya kan ya, naik ke kanan, maka ya ke kanan, Y-nya ke atas misalnya. Itu kan linear begitu. Baru uji hipotesis. Itu. Ini kalau menggunakan apa namanya? Menggunakan regresi. Tapi sebetulnya ada pemahaman lain ya. Kalau kita ingin melihat pengaruh, sebetulnya bisa menggunakan apa yang disebut dengan index determination ya. Determinasi itu kan lambangnya di 2. Determinasi itu kan
diperoleh dari nilai indeks kuadrat. Jadi indeks kuadrat itu sudah menunjukkan berapa kontribusi X terhadap Y, kontribusi X terhadap Y. Itu apa namanya pemahaman lain terkait dengan misalnya kontribusi pengaruh pengaruh X terhadap Y. Nah, prosedur uji hipotesis misalnya kan bisa menentukan pertama terkait dengan apa yang disebut dengan persamaan ya, persamaan regresi. Nah, gitu kan? Ada persamaan regresi. Nah, persamaan regresi ya topi sama dengan misalnya A tambah B tambah X kan begitu, persamaan regresi. Persamaan regresi. Oke, luar Ya, biasa. dan seterusnya. Ya. Nah, kan gitu kan. Ini kayaknya harus kita Ini bahas lagi ini deh Pak Dokter. Kayaknya pekan depan, mudah-mudahan ya. Sabtu depan masih bisa sekali lagi ya Prof ya. Ya kalau ini harus mempraktekkan memang ya perlu waktu ini ya, praktek gitu. Iya, betul betul. Nah, nggak Jadi maksudnya mudah-mudahan Sabtu depan variabelnya bisa ya Pak seperti Dokter ya. apa, kemudian pertanyaannya apa kan gitu kan, kemudian Hmm. hipotesisnya apa, baru Hmm. uji hipotesis gitu. Itu ya Pak Dr. Misno, gambaran terkait dengan pengembangan instrumen ya untuk kegiatan riset ini. Ya, terima kasih Pak Dokter atas jawabannya ya. Ini untuk awal, mudah-mudahan untuk pekan depan, Sabtu depan mesti ada waktu satu kali lagi Prof ya, Pak Dokter ya. Nah, mudah-mudahan bisa ya. Insya Allah. Oke, jadi mungkin nanti pekan depan kita bahas secara step by step langsung ke ini kayaknya, langsung ke analisis datanya gitu. Jadi mungkin tadi instrumen boleh juga mungkin lebih detail lagi tentang bagaimana membuat instrumen sampai uji instrumen dan juga uji apa ya datanya itu. Baik, saya rasa waktu sudah cukup ya. Nanti insya Allah kalau ada pertanyaan, insya Allah kita bisa sambung lagi dan juga bisa langsung nanti karena Pak Dr. Stan Bisri juga salah satu pengajar di juga Stage Raja Falah khususnya di program pasca sarjana, program studi Magister Pendidikan Agama Islam. Jadi insya Allah kita akan sering berjumpa, tapi mungkin untuk melengkapi 3 kali, jadi insya Allah Sabtu depan kita akan bahas juga lebih spesifik terkait dengan temanya adalah analisis data kuantitatif ya pada bidang ilmu pendidikan agama Islam. Ya. Terima kasih Pak Dokter, hatur nuhun atas waktunya. Sami-sami. Semoga bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat sekali ya. Saya senang sekali, nanti insya Allah kita satu kali lagi lebih detail lagi. Demikian kita tutup dengan alhamdulillah doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.